Pemirsa, keputusan Aldila Jelita berpisah dengan Indra Bekti sudah bulat. Hati Aldila sudah tak lagi milik Indra Bekti, sehingga tetap meneruskan proses permohonan gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik Indra Bekti maupun Aldila Jelita merasa lebih baik berpisah daripada melanjutkan pernikahan. Dan bentuk dari keseriusannya, Aldila mengembalikan barang-barang pribadi Indra Bekti. Lantas bagaimana reaksi Indra Bekti dan keluarga menerima barang yang dikembalikan Aldila Jelita? Jadi nggak ada, jadi gini, bukan nggak ada, jadi nggak ada tuh maksudnya karena mereka sekarang kondisi gini terus barang-barangnya Bekti dibawa semua dikirim semua nggak ada, nggak seperti itu. Barang-barangnya Bekti masih di rumah, apa yang dia butuhin segala macam baru diambil dikirim ke Bekti sesuai ya, dengan dia buat yang dia butuh. Dia kerja gitu intinya semuanya. Ya. Karena Bekti juga kan di rumahnya dia kan kemarin rumah yang lama itu kamar aslinya kan jadi studio. Ini sementara dia masih kamar yang apa? Kamar tamu atau apa tuh? Seperti apa? Kamar adiknya. Jadi memang belum diisi, lagi tata lah. Bukan bakal dikasih bertahap bukan dikasih bertahap, memang Bekti butuhnya apa baru kasih kirim. Nggak ada itu bukan dikeluangin kebutuhan aja ya, tergantung kebutuhannya aja ya. Iya, karena kan semua masih proses, semua masih apa ya itu bahasa ya bertahap ya, intinya semuanya masih pelan-pelan lah intinya gitu. Ya udah lah masa nggak udah lama nih udah seminggu lebih, tapi udah ngomongin anak-anak udah bisa terima baik alhamdulillah gitu. Karena aku selalu bilang nggak ada namanya ex bapak bekas saya, nggak ada, jadi mereka akan tetap ada ayahnya gitu. Kalau sekarang kan Mas Indra kan belum lihat nih, belum. Karena biasanya kalau sekarang tuh kayak kemarin minta ketemuan emang lewat manajernya. Mas mau minta ketemu Mama Mas Indra, nanti ketemunya di rumah ini gitu. Nanti juga kalau masih belum ada perkembangan, ya ketemu di mana sama anak-anak gitu dulu sih sementara ini. Gitu. Bekti dan Aldila sepertinya berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Bahkan perceraian mereka jika diungkapkannya dengan tenang seolah tak ada yang terluka di hati keduanya. Hebohnya, Aldila terlihat penuh semangat membagi aset yang mereka miliki selama pernikahan. Sementara Indra Bekti terlihat pasrah dan berusaha kuat. Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah. Udah jadi keputusan, ya jalani semua, bismillah aja, semoga kedepannya baik-baik aja. Kan sekarang juga bisa dilihat kan, aku sama Mas Indra juga udah baik-baik aja, kita ada komunikasi nanti. Terus sama anak-anak juga nggak dari awal, kita nggak ada yang nggak boleh ketemu, pasti ada bisa ketemu gitu kan. Karena sekarang kan juga waktunya Mas Indra juga full, anak-anak juga masih sekolah gitu. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngehakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua dua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orangnya lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu. Nah itu kaget banget lah gitu, kaget karena ya pasti wajar dan normal apa yang aku pikirkan gitu dengan yang teman-teman pikirkan atau juga penonton semua pikirkan, bahwa kok bisa sih gitu. Mungkin pertanyaan itu kok bisa gitu. Tapi ya balik lagi kita nyadarin diri sendiri bahwa ya semua bisa aja terjadi, dan ini bukan hanya karena keegoisan pribadi gitu, tapi mungkin ini memang yang harus terbaik yang harus dilakukan buat mereka berdua gitu. Kaget, terus terang kaget aku waktu itu juga sekilas sempat Bekti
di rumah aku kan waktu itu ayah aku berpulang lagi dalam keadaan duka cita, Bekti datang terus hanya sekilas sedikit Bekti menyampaikan hubungannya lagi nggak gitu baik gitu. Bolehnya besoknya saya ada teleponan juga sama Dila yang berceritalah dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu ya, jadi saya memohon maaf sama apa yang udah terucap dan terlontar dan terpikirkan gitu, bahwa sebetulnya bukan masalah yang diada-adain sih sebetulnya, tapi ya memang supaya tidak ada ya mereka mengambil keputusan untuk pisah. Bekti memang belum sembuh benar. Meski demikian, ia tetap harus bekerja. Sebab itulah, ia mulai terlihat di layar kaca walau sekedar menjadi bintang tamu. Namun demikian, rona wajah Indra Bekti terlihat berusaha bahagia. Benarkah demikian? Mengurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga, kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa ya untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama pokoknya Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti itu. Cerita sama Tini aku nangis, cerita sama siapa yang mungkin teman dekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan nanti masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak Ya, gitu sih. tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai itu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Pasti ada waktunya, nanti udah dijadwalin juga, nanti udah ada jadwalnya. Ya tergantung anaknya kan sekolah juga. Jadi nanti kalau emang anaknya pas lagi libur kosong pasti nanti disamain sama ayahnya udah bisa apa enggak juga gitu kan. Tadi udah ngomongin, alhamdulillah udah pada tahu, semua menerima dengan baik gitu intinya anak-anaknya, karena ya ya udah tahu sih dari awal semua, karena baik-baik aja. Mas Indra juga udah tahu gitu intinya. Permohonan gugat cerai yang dilayangkan oleh Aldila seolah menjadi puncak dari gemuruh prahara yang dalam rumah tangga. Sekaligus menjadi pertanda terhentinya keharmonisan yang seringkali dipamerkan oleh Indra Bekti dan Aldila Jelita. Tak hanya itu, pasangan yang telah mengayuh bahtera cinta selama 13 tahun itu juga bersiap-siap berhadapan di meja hijau. Lantas bagaimana persiapan Indra Bekti dan Aldila menjelang sidang perdana mereka? Gak ada itu, bukan kebutuhan aja ya, Apa? untuk kebutuhannya aja ya. Iya, karena kan semua masih proses, semua masih ya itu bahasanya bertahap ya, intinya semuanya masih pelan-pelan lah intinya. Perjalanannya sama aja, nggak ada yang paling cepat. Emang keduanya udah ngambil keputusan, bukan dari pihak saya aja yang ngambil keputusan. Mas Indra juga mengiyakan. Ya udah kita ikutin prosesnya aja. Kalau memang nanti Tuhan berkehendak lain kan nggak ada yang tahu juga gitu intinya. Balik lagi ya kita ikutin aja gitu intinya. Sekarang sih mengikuti proses aja. Kalau untuk nunggu nanti misalkan bulan depan juga udah nggak mau ya nggak mau cepat-cepat ngambil keputusan, nggak mau nanti udah pikir. kita kan gak ada yang tahu ini proses sampai kapan. Apa? Peluang untuk rujuk bagaimana? Nggak tahu, masih belum tahu. Pokoknya semua masih diikuti semua prosesnya dulu aja. Udah pokoknya doain aja lah Indra ya. Kemarin kan ketika Kayak saya ngambil keputusan ini ya istihoro, bukan langsung marah langsung ngambil ini, enggak, pasti semuanya istihoro dulu. Semua kan saya udah bilang ini sudah terjadi 2020 intinya. Saya udah minta pesannya kita udah minta berusaha lah mencoba bertahan intinya, memperbaiki dua-duanya, bukan hanya Dila, Bekti juga. Cuman memang akhirnya masalahnya nggak selesai juga. Ya sudah, ini memang jalan yang diambil mereka berdua. Jadi bukan sepihak. Ya. Darsan diduga melakukan pencurian listrik.
Kabar mengejutkan ini beredar setelah pihak PT PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di wilayah rumah yang dibeli Tarzan untuk Galuh Pujiwati putrinya. PT PLN diduga menghukum Tarzan dan Galuh dengan denda sebesar 90 juta rupiah. Atas nama Galuh Pujiwati. Setelah 15 tahun, jadi Februari kemarin tahun 2023 tanggal 6, PLN sama petugasnya tuh datang ke rumah itu, langsung mau diblokir karena alasannya tuh alamat kita nggak sesuai ya. Kesalahan bukan pelanggan. Dendanya 90 juta. Pemilik nama Toto Mulyadi alias Tarzan Sri Mulat dan Galuh putrinya sempat mengajukan keberatan. Namun hasilnya, keberatan mereka ditolak oleh tim dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebab itulah, Tarzan dan Galuh menerima keputusan itu dan sudah melakukan pembayaran. Saya keberatan, saya datang ke PLN, terus akhirnya dapat keringanan 72 juta. Tapi listrik harus pasang baru kan. Ya terpaksa saya bayar, padahal udah 2 tahun udah dapat job ya. Pusing.